Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nah, ini yang dipertanyakan ya oleh PKS terkait dengan Prabowo akan membantu Presidensial Club. Jangan-jangan ini ada apa begitu? Padahal sudah ada One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo, ya buat apa membentuk mereka? Kenapa tidak disatukan saja di pertimbangan presiden di situ begitu kan? Karena dengan adanya seperti ini maka saya katakan bahwa terlalu banyak cara-cara mereka begitu kan ya. Seperti contoh misalnya dari 34 kementerian katanya mau dijadikan 40 kementerian. Ya, bidangnya semakin banyak semakin gampang ya mereka para menteri-menteri mereka untuk melakukan korupsi di mana-mana begitu. Lihat saja realitasnya. Tidak ada punya prestasi apa-apa, tapi tautannya korupsi sudah di depan mata begitu. Semakin banyak lembaga ya, semakin banyak pula begitu kan ya orang-orang yang korupsi. Maka di era Gus Dur itu saya setuju sekali begitu kan ya. Bagaimana kementerian-kementerian yang dibubarkan karena dianggap sebagai di dalamnya hanya ya kesempatan-kesempatan para maling-maling yang kemudian maling-maling uang rakyat di situ begitu kan, akhirnya dibubarkan. Banyak di situ begitu. Maka dengan adanya spekulasi kita lihat saja komentar-komentar dari netizen. Biar kelihatan keren gitu padahal boros anggaran. 2 hari sekali ketemu dengan protokoler. Berapa duit itu? Jadi ngapain begitu kan ya, sudah ada One Team Press dan sebagainya malah mau bentuk sana sini begitu. Kalau ingin mendamaikan seorang Megawati dengan Pak Jokowi, saya rasa gampang begitu kan ya. Gampang sekali, biarkan mereka setelah Pak Jokowi lengser ya, terus kemudian ajak ketemu ya. Kalau mereka tidak mau ya yang jelas ya karena PDIP sedang disakit hati begitu kan ya, disakiti ya mana mau begitu kan. Seperti dengan Pak SBY dulu sampai sekarang ya kita lihat saja kan ya. Ini ya dikira karena bisa ya rukunkan mantan-mantan presiden. Buktinya ya kacau ya. Satu, rezim SBY di akhir Partai Demokrat kena kasus korupsi terus-terusan. Rezim Jokowi PD di akhir konflik korupsi dibiarkan untuk saling tekan tukar tambah. Sekarang rezim PS ya Jokowi kayak gimana ya. Lihat saja kalau Prabowo ini mengatasi semua ya bukan tidak mungkin begitu kan. Tapi kan bukan soal itu. Yang lebih utama di situ adalah bagaimana Prabowo ini mengayomi masyarakat Indonesia, tidak hanya mengayomi Jokowi dan PDIP begitu kan. Ya biarkan aja Jokowi biar jalan sendirinya, PDIP biar berjalan sendirinya, Prabowo ya biar fokus kepada rakyat Indonesia itu aja begitu kan. Emang kalau Pak Jokowi dengan PDIP lalu kemudian mereka bersatu, apakah bisa membangun bangsa dan bernegara dan bisa peduli terhadap rakyat, bisa memberikan kesejahteraan? Ya, saya kira kan kebijakan semua ini kan tergantung dari seorang Prabowo begitu kan ya. Kalau ingin perdamaian ya mendamaikan hal-hal seperti itu sudah gagal, bagaimana mungkin seorang presiden ya mendamaikan ya Israel dan Palestina? Dan itu kita lihat saja di situ begitu. Saya kira ini yang menjadi tantangan besar ke depan adalah seorang Prabowo begitu kan ya, mensejahterakan rakyat Indonesia, tidak hanya menyatukan antara Jokowi dengan PDIP begitu, rakyat yang paling utama. One Team Press pun nggak penting, semakin banyak profesi yang ada di istana makin banyak besar pula anggaran yang dikeluarkan cuma untuk gaji orang-orang itu, betul begitu kan. 2 kali sehari bertemu dapat gaji misalnya ya. Dan ini dapat gaji dan sebagainya. Saya kira nggak usah lah begitu kan. Tunggu beliau ya katanya begitu. Setelah ada klub presidensial ya nanti ada klub menteri dengan dalih untuk ngasih masukan buat bangsa. Ngapain begitu kan? Saya kira apakah ini kekurangan kue-kue jabatan atau bagaimana begitu kan? Yang jelas adalah masyarakat Indonesia hari ini bisa memahami betul begitu kan ya. Kita lihat saja apa yang disampaikan oleh PKS ini.
Sudah ada one team press ya untuk klub presiden. Ngapain kita harus ada ini dan itu begitu kan? Mari kita baca. Ide Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk presidensial club ya atau klub presidensial dipertanyakan ya Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Polhukam DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS. Seperti wacana yang berkembang ya, forum itu dikhususkan bagi perkumpulan para presiden terdahulu untuk mendiskusikan ya berbagai masalah kebangsaan. Sebagai wadah informal, Presidential Club bisa saja ya menjadi tempat atau lobby atau pertemuan formal. Itu sah saja dilakukan oleh seorang presiden. Tapi nampaknya anggota Komisi 1 DPR itu menegaskan presiden terpilih memiliki hak bertemu dengan siapapun dan meminta masukan dari berbagai pihak. Tetapi Muslimin mengingatkan wadah formal sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press yang anggotanya secara implisit ditunjuk oleh presiden. Ya kenapa di situ tidak dipertemukan di situ saja begitu kan? Maka secara tidak langsung bagi kami adalah ada nuansa-nuansa yang kemudian banyak cara begitu kan, sana sini ya, tidak harus membentuk Presidential Club, tidak harus membentuk ini. Bahkan ya kita lihat saja nanti seorang Prabowo akan membentuk 40 kementerian dan itu ya anggarannya bisa saja fantastis di situ begitu. Dikit-dikit anggaran, semuanya serba anggaran. Ya habislah duit kita begitu kan ya. One Team Press menggantikan Dewan Pertimbangan Agung DPA pada masa Orde Baru yang dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasihat presiden. One Team Press beda dengan lembaga DPA yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara. Bahkan seperti diketahui bahwa ya Prabowo ingin para mantan presiden tetap rutin bertemu dengan berdiskusikan tentang masalah-masalah strategis kebangsaan sehingga silaturahmi terjaga dan jadi teladanan bagi rakyat Indonesia. Saya kira tidak begitu efektif. Mereka punya kepentingan masing-masing. Bayangkan yang menjadi presiden sekarang itu rata-rata ketua umum partai begitu kan. Prabowo ya punya kepentingan bagaimana partainya. Ibu Megawati mereka punya kepentingan bagaimana partainya. Seorang Jokowi tidak punya partai tapi bagaimana cara mementingkan anak-anaknya mereka begitu kan. Semuanya kan butuh kepentingan di situ begitu kan. Kalau mereka tetap berkuasa, wah ini saya kira agak gimana begitu kan ya, kecuali orang-orang yang kemudian seperti tokoh politik ya, para akademisi begitu kan ya, para orang-orang yang pinter yang masuk di situ oke-oke aja begitu kan. Tapi kalau hanya seorang presiden satu sisi apa mereka begitu kan ya, apa yang mereka lakukan begitu kan, tidak ada terobosan baru, toh pada akhirnya itu aja yang dilakukan ya paling cuma bertemu, ngomong santai, tanya kabar ya. Ya ini gimana begitu. Seperti diketahui Prabowo ingin ya para mantan presiden tetap rutin bertemu ya berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus ya Menteri Pertahanan itu berharap Indonesia memiliki pemimpin yang kompak dan guyup terlepas dari perbedaan pandangan dan sikap politiknya. Maka saya pribadi begitu tidak usahlah membuat ini itu begitu kan. Kalau memang Pak Jokowi dengan Ibu Megawati tidak akur, ya silahkan mereka begitu kan ya. Seperti Pak SBY dengan Bu Mega begitu kan. Biarkan mereka. Yang terpenting adalah Pak Prabowo ini adalah mensejahterakan rakyat Indonesia itu aja. Peduli terhadap rakyat-rakyatnya begitu kan. Yang dilihat itu walaupun mereka bertemu, berkumpul dan akur, yang dibaca itu adalah bukan Prabowo-nya tapi dibaca itu adalah bagaimana PDP dengan Jokowi begitu kan. Saya kira Prabowo itu fokus saja kepada kepada masyarakat Indonesia, bukan lagi fokus kepada kue-kue jabatan dan sebagainya begitu kan ya. Pak Prabowo harus berdiri di atas kaki sendiri sesuai dengan mereka lakukan ya antek asing ya, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.